Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. Introduction us from the group of 8 consisting of Aisma Fitri Handayani and I'm Umi Mahmudah. Here we will present about learning method for early children. Enjoy watching. Metode mengajar bahasa Inggris yang akan kita bahas ada 6, yaitu pertama, metode grammar translation method, 2. Audiolingual method, 3. Direct method, 4. Silent way, 5. Community language learning, 6. Suggestion Topedia, 7. Total physical response. Metode yang pertama yaitu grammar translation method. Metode ini menekankan pentingnya keterampilan menerjemahkan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Dan metode ini, seorang guru bahasa akan banyak mengekspos penguasaan kosakata dari bahasa target serta tata bahasa dalam bahasa target. Murid akan banyak bekerja dengan teks bacaan serta berlatih menerjemahkan teks tersebut dari bahasa sumber ke bahasa target atau sebaliknya. Metode ini akan baik diaplikasikan apabila guru mengajarkan kosakata baru kepada anak-anak. Topik yang akan dibahas adalah nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Di sini, guru dapat menyiapkan potongan kertas warna-warni berisi nama-nama hari dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Lalu, kertas-kertas tersebut dapat diberi kapas pada bagian belakang sehingga dapat ditempelkan pada selembar kain flanel yang telah disiapkan oleh guru dan dibentangkan di sebuah papan. Pertama, guru perlu menerangkan dulu kata-kata baru tersebut dan artinya dalam bahasa Indonesia serta membacanya. 2. Guru dapat meminta setiap anak untuk mencoba memasangkan kata berbahasa Inggris dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya. Yang ketiga, dengan metode yang sama, guru dapat mengajarkan materi yang lain termasuk bila guru bermaksud mengenalkan suatu pola kalimat baru. Misalnya, setelah anak-anak memahami kosakata baru tentang hari atau bulan, maka guru dapat memperkenalkan pola kalimat seperti tomorrow is Tuesday, yang artinya besok adalah hari Selasa. The day after tomorrow is Wednesday, yang artinya lusa adalah hari Rabu. Metode yang kedua adalah audiolingual method. Metode ini menekankan pentingnya pembentukan habit atau pembiasaan dalam mempelajari suatu bahasa asing. Guru akan banyak memberikan contoh penggunaan ekspresi-ekspresi dengan bahasa target dalam berbagai konteks situasi. Misalnya, percakapan di sebuah rumah makan yang terjadi antara seorang pramusaji atau waitress dengan pembeli. Cara terbaik mengaplikasikan metode ini ketika mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak adalah dengan pengulangan dialog atau percakapan kontekstual sehingga anak-anak dapat memahami konteks penggunaan ekspresi-ekspresi tersebut. Selanjutnya, adapun contoh aplikasi dalam kelas bahasa Inggris untuk anak-anak dalam metode audiolingual method, yaitu guru dapat menyiapkan sebuah dialog sederhana. Ajarkan anak-anak mengucapkan dialog tersebut berulang-ulang. Selanjutnya, minta anak untuk mencoba mempraktikkan peran dalam dialog tersebut. Contoh dialog sederhana yang disiapkan oleh guru. Pertama yang akan berbicara yaitu Anne. Hello, my name is Anne. Where is the library? Artinya dalam bahasa Indonesia yaitu, halo, nama aku Anne, di manakah perpustakaan? John, it is on the second floor, yang artinya di lantai 2. Anne, can you tell me how to get there? Yang artinya, bisakah menunjukkan jalan ke sana? Oke, metode yang ketiga yaitu ada direct method. Metode mengajar dengan direct method lebih menekankan pada aspek asosiasi antar kata. Kalimat atau suatu struktur dengan arti dan pengertiannya.
Dengan metode ini, guru akan banyak menggunakan gambar atau sarana lain yang dapat langsung dilihat siswa. Misalnya, dalam pembelajaran kosakata, guru yang memperkenalkan kosakata tentang buah-buahan akan langsung menunjukkan replika atau gambar dari buah-buahan tersebut. Jadi, guru tidak perlu lagi memberikan terjemahan kata dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ataupun memberikan definisinya. Dengan metode ini diharapkan siswa akan secara otomatis mengingat dan selanjutnya memahami arti suatu kata ataupun konsep suatu pola kalimat dengan cepat dan tepat. Selanjutnya, adapun pengaplikasian dalam kelas bahasa Inggris dengan menggunakan metode direct method, yaitu dengan cara guru dapat menerangkan tentang bentuk-bentuk seperti lingkaran, bahasa Inggrisnya apa, lalu bintang bahasa Inggrisnya apa, seperti itu, dengan cara menggambarkan langsung di papan tulis atau memberikan contoh langsung bentuk-bentuk tersebut. Lalu, guru dapat menyiapkan gambar-gambar bentuk dengan mungkin diberikan tulisan atau kata-kata dalam bahasa Inggris. Dengan menggunakan warna-warna yang mencolok, akan lebih menarik untuk anak-anak. Dalam metode ini, teknik yang dapat diaplikasikan untuk menunjang metode ini adalah dengan menggambar ataupun mewarnai, tracking gambar atau bentuk, menggunting, menempel, ataupun peragaan, seperti gambar di samping. Ada gambar rectangle yang artinya persegi panjang, lalu ada gambar square yang artinya kotak, lalu ada star yang artinya bintang, triangle yang artinya segitiga, dan lain-lain. Bisa dilihat ya teman-teman itu gambarnya apa. 4. Silent way. Dengan metode ini, guru akan mengasah kepekaan siswa akan bunyi dan pelafalan dalam bahasa Inggris. Siswa akan diekspor ke pelafalan yang tepat untuk masing-masing bunyi konsonan dan vokal dalam bahasa Inggris, sampai benar-benar bisa merasakan sendiri apabila terjadi kesalahan dan dapat dengan segera memperbaiki kesalahan tersebut. Dengan cara ini, para siswa dapat saling mengoreksi apabila ada kawan mereka yang membuat kesalahan. Dalam metode ini, guru lebih bersifat seperti mekanik yang mengarahkan siswa untuk dapat mengenali bentuk atau bunyi yang tepat dari kata atau struktur kalimat dalam bahasa Inggris. Example, aplikasi dalam kelas bahasa Inggris untuk anak-anak. Guru dapat mengajarkan cara membaca sejumlah kata yang menggunakan huruf hidup atau vowel. Guru dapat menjelaskan secara langsung ataupun menggunakan audio. Setelah beberapa kali diberikan penjelasan, anak-anak dapat diberikan kesempatan untuk membaca kata-kata tersebut. Guru cukup menunjukkan kata tersebut dan anak akan membacanya. Apabila anak salah membaca, maka guru akan memberikan tanda bahwa anak tersebut melakukan kesalahan dan anak-anak diharapkan dapat menemukan kesalahan sendiri. 5. Competency Language Learning. Metode ini berperan sebagai fasilitator yang akan membuat siswa mempelajari bahasa Inggris. Pada umumnya, metode ini dipakai dalam kelas percakapan, conversation class, di mana siswa akan bekerja dalam suatu kelompok dan mempraktekkan penggunaan bahasa Inggris dalam percakapan. Apabila siswa mengalami kesulitan, baik dalam mengungkapkan suatu ekspresi atau terkendala pada kosakata, maka mereka dapat bertanya kepada guru sebagai fasilitator yang siap membantu. Dengan metode ini, siswa akan merasa lebih nyaman sehingga dengan situasi ini diharapkan mereka dapat lebih bebas mengekspresikan diri dalam bahasa Inggris. Misalnya, aplikasi dalam kelas bahasa Inggris untuk anak-anak, guru dapat membagi menjadi beberapa kelompok kecil. Dalam kelompok-kelompok kecil tersebut, masing-masing anak akan mendapatkan peran sesuai dengan topik tertentu yang diberikan oleh guru. Dalam percakapan tersebut, apabila anak menemukan kesulitan untuk mengungkapkan suatu kata atau kalimat dalam bahasa Inggris, mereka dapat menghubungi guru mereka dan menanyakan tentang kata-kata tersebut kepada guru mereka. Suggestopedia. Dengan metode Suggestopedia, guru dapat berkreasi untuk mengembangkan imajinasi siswa, sehingga siswa akan terbawa dalam suasana yang tidak tegang dan tidak merasa terbebani untuk mempelajari.
tantangan bagi guru atau orang tua akan mengaplikasikan metode ini adalah: 1. Kreativitas. Di sini, guru dan orang tua harus kreatif menciptakan permainan maupun kegiatan yang menggembirakan sekaligus dapat dilakukan bersama oleh seluruh siswa maupun oleh orang tua dan anak. Yang kedua, kemampuan untuk menumbuhkan imajinasi anak dan membangun suasana yang menyenangkan. Di sini, guru maupun orang tua harus mampu menumbuhkan imajinasi anak sehingga mereka dapat masuk dalam peran mereka ketika bermain role play menggunakan bahasa Inggris. Apabila Anda merasa bukan orang yang mampu berimajinasi, maka metode ini kurang tepat untuk Anda aplikasikan. Terakhir, yang ketiga, kemampuan untuk mengatur waktu dan kelas. Di sini, apabila guru tidak dapat mengatur kelas dengan baik, suasana serta target yang diharapkan kemungkinan tidak akan tercapai karena kelas akan cenderung menjadi gaduh dan tidak terkendali. Misalnya, aplikasi metode ini adalah penggunaan teknik game atau permainan dan role play, bermain peran. Misalnya, dalam penyajian pelajaran tentang percakapan antara pembeli dan penjual, guru dapat mengeset ruang kelas sebagai supermarket atau pasar tradisional dan masing-masing siswa dapat diberi peran sehingga mereka akan terlibat aktif dalam kegiatan tersebut sambil tentunya mempelajari ekspresi-ekspresi atau ungkapan-ungkapan yang tepat untuk konteks tersebut. Lewat aktivitas ini, guru dapat mengajarkan kosakata yang berhubungan dengan supermarket. Misalnya, yang pertama, shopper or customer, pembeli. Yang kedua, shopping bagger, tas belanja. Yang ketiga, kasir, kasir. Yang keempat, shopping cart, troli belanja. Yang kelima, scale, timbangan. Guru juga dapat mengajarkan ekspresi yang sering dipakai ketika orang melakukan transaksi jual beli di supermarket. Seperti misalnya, how much do I have to pay? Berapa yang harus saya bayar? It's all together 15 rupiah. Semuanya 50.000 rupiah. Here is the change. Ini kembaliannya. Please come again next time. Silakan datang kembali. Yang ketujuh, total physical response. Metode ini menyarankan pelibatan panca indera dan anggota tubuh untuk mendukung pembelajaran. Bagi seorang anak, semakin banyak penggunaan panca indera dalam proses pembelajaran akan semakin maksimal hasil yang mereka peroleh. Anak-anak tidak hanya belajar dengan mendengarkan penjelasan guru atau mencatat penjelasan guru, namun mereka juga dapat langsung mempraktekkan dengan melibatkan panca indera dan anggota tubuh mereka. Teknik-teknik yang dapat dipakai untuk aplikasi metode ini adalah permainan, membuat suatu bentuk, keterampilan tangan, berjalan-jalan memperkenalkan kosakata baru dengan langsung menunjukkan bendanya, bahkan menyentuh benda-benda tersebut. Tantangan untuk orang tua atau guru. Yang pertama, orang tua dan guru perlu menyiapkan energi ekstra untuk bisa mengimbangi antusiasme, semangat, dan energi anak-anak. Yang kedua, orang tua dan guru harus mampu menciptakan atmosfer yang menyenangkan bagi aktivitas akan dilakukan. Yang ketiga, orang tua dan guru harus benar-benar menyiapkan aktivitas yang akan dilakukan agar selama beraktivitas anak-anak juga belajar. Misalnya, aplikasi dalam kelas bahasa Inggris untuk anak-anak. Dalam suatu sesi pelajaran tentang pengenalan buah-buahan kepada siswa, guru dapat menciptakan aktivitas kreatif seperti membuat replika pohon dari styrofoam dan kertas yang dapat berdiri dan diberi beberapa pines untuk tempat mengaitkan gambar buah-buahan. Guru juga dapat menyiapkan potongan gambar buah-buahan yang diberi tali untuk nanti dapat digantungkan di pohon. Dalam pelajaran ini, guru dapat mengajarkan kosakata baru seperti 1 kata benda, 2 kata sifat, 3 kata kerja, 4 beberapa ekspresi.
So many of us more or less we apology. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.